Selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini berkat kasih karunia limpah dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini sebelum melangkah di hari yang baru, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat limpahnya kasih-Mu dalam hidup kami. Buat kuat, sehat yang senantiasa Tuhan karuniakan bagi kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru, kembali kami mau mengisi hati kami dengan firman-Mu. Engkau Allah yang melihat setiap hati kami, Engkau Allah yang menyucikan dan melayakkan kami. Terima kasih banyak Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan melihat satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Jujur. Dan kita akan membaca di dalam Amsal 11 ayatnya yang pertama. Firman Allah berkata demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang tergoda untuk menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mendapat atau memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Tidak peduli bagaimana caranya, yang penting dirinya diuntungkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada saya, mengajarkan kepada kita semua dengan tegas betapa Tuhan membenci ketidakjujuran. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan mencintai orang-orang yang memiliki integritas. Jika kita menemui pedagang yang menggunakan neraca dan timbangan yang curang di dalam perdagangan, entah itu di dalam pasar atau dimanapun, ternyata hal tersebut bukan sesuatu yang baru di masa-masa sekarang ini. Melainkan orang-orang yang hidup di dalam zaman Alkitab pun sudah pernah melakukan hal ini. Untuk apa? Untuk menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Tidak peduli orang lain akan dirugikan. Dan kitab Amsal berkata, kecurangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan memandang dosa kecurangan ini sebagai hal yang serius. Itu sebab Tuhan mengategorikannya sebagai kekejian. Sadarkah kita bahwa kecurangan tidak hanya terjadi di dalam dunia perbisnisan? Bahwa kecurangan ini tidak terjadi hanya di dalam bidang perdagangan. Tidak. Tetapi mencakup banyak aspek kehidupan. Baik itu di dalam pergaulan, baik itu di dalam pekerjaan, bahkan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan pun hal ini pernah terjadi dan bisa terjadi. Bapak Ibu, tetapi sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar untuk apa? Untuk menghindari, untuk menjauhi, untuk membenci kecurangan di dalam bentuk apapun juga. Karena apa? Karena kecurangan adalah kekejian di mata Tuhan. Sebaliknya, Tuhan menyukai, Tuhan berkenan dengan batu timbangan yang tepat. Artinya, Tuhan berkenan dengan orang-orang yang belajar untuk hidup jujur. Ketika kita belajar hidup di dalam kejujuran, tantangan boleh datang, cercaan boleh datang, apapun boleh datang dalam hidup saya dan saudara. Tetapi Tuhan pasti akan menyatakan pembelaannya untuk saya dan saudara. Dan Tuhan pasti menyiapkan, menyediakan berkat-berkatnya untuk kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup jujur. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak memanipulasi, tidak menjadi orang-orang yang munafik di dalam segala aspek kehidupan. Kecurangan tidak sedikit pun mendatangkan berkat bagi pelakunya, melainkan perlahan namun pasti akan membawa kehancuran. Sekalipun
kecurangan seolah-olah mendatangkan keuntungan. Tetapi percayalah, itu hanya sementara saja. Karena apa? Karena ujung-ujungnya kehancuran akibat dari kecurangan itu pasti terjadi. Tetapi ketika kita belajar hidup di dalam kejujuran, perlindungan dan berkat Tuhan, itu pasti akan kita nikmati. Hidup di dalam kejujuran itu tidak selalu mudah. Tetapi yakinlah bahwa berkat Tuhan ada bagi setiap kita yang memilih hidup di dalam kejujuran. Reputasi yang baik itu tentunya jauh lebih berharga ketimbang keuntungan yang diperoleh melalui ketidakjujuran ataupun kecurangan. Sebagai orang percaya, mari kita sama-sama belajar untuk senantiasa hidup di dalam kejujuran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Allah yang boleh kami dengar saat pagi hari ini, yang mengingatkan kami, menasehatkan kami untuk kami menjauhi kecurangan, untuk kami hidup di dalam kejujuran, karena kami tahu, kami menyadari hal itulah yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, mampukan kami di sepanjang hari ini dalam setiap langkah hidup kami boleh hidup jujur supaya hidup kami ini memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan menolong dan Tuhan memimpin kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.